Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dari Humas dan Pemasaran RSUD Hikmat Sehat Afiat Kota Depok. Pada kali ini, saya akan menyampaikan teknik komunikasi efektif dalam menanggapi komplain di RSUD Hikmat Sehat Afiat Kota Depok. Mengapa komplain penting? Komplain bukan masalah, tapi peluang. Mengapa komplain sering dinilai ataupun dilihat negatif? Mari ubah sudut pandang. Komplain adalah sinyal berharga untuk perbaikan kualitas dan sistem. Kualitas layanan dan sistem indikator area yang perlu ditingkatkan oleh RSUD KISA Kota Depok. Mengapa komplain penting? Dampak penanganan komplain yang buruk dapat menurunkan rasa kepercayaan pasien dan keluarga. Citra rumah sakit RSUD KISA yang buruk di masyarakat, potensi isu, hukum atau viral di media sosial akan terjadi, dan penurunan motivasi staf karyawan. Tujuan presentasi ini untuk memahami pentingnya komplain pasien, memelihara ataupun mempelajari teknik komunikasi yang efektif dalam menanggapi ataupun menangani komplain, meningkatkan kepuasan pasien dan citra rumah sakit itu sendiri. Memahami akar komplain, apa yang pasien rasakan? Emosi di balik komplain. Pasien yang komplain umumnya merasa kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak didengarkan, emosi, ataupun frustasi. Fokus pada emosi, bukan hanya pada isi komplainannya. Penyebab umum komplain di RSUD diantaranya adalah komunikasi yang buruk, kurangnya informasi, penjelasan yang tidak jelas, staf yang terkesan terburu-buru, waktu tunggu, antrian panjang, penundaan pemeriksaan ataupun tindakan, pelayanan staf, kurangnya keramahan, sikap tidak empati, dan respon lambat. Fasilitas dan lingkungan, diantaranya yaitu kebersihan, kenyamanan, ketersediaan fasilitas, di mana hasil medis, ekspektasi yang tidak terpenuhi, meski ini sensitif, tapi tetap harus dikelola dengan baik. Dikelola, dikomunikasikan agar pasien tersebut mengerti dan memahami. Teknik komunikasi efektif dengan menggunakan pendekatan HEART. Apakah itu HEART? H yang pertama, hear. Dengarkan dengan aktif. Fokus penuh, presence, berikan perhatian penuh, hindari interupsi, singkirkan gangguan, seperti halnya ponsel, gadget, smartboard, ataupun lain sebagainya. Kontak mata, postur terbuka, tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan peduli. Jangan memotong pembicaraan, biarkan pasien ataupun keluarga menyelesaikan keluhannya. Mencatat poin penting, tunjukkan keseriusan Anda, dan bantu mengingat detail. Pentingnya mendengarkan aktif, ini adalah langkah pertama untuk membuat pasien merasa dihargai dan dipahami. Empati. Berempati. Posisikan diri Anda. Coba bayangkan jika Anda yang berada di posisi pasien ataupun keluarga. Validasi perasaan. Saya mengerti Bapak atau Ibu pasti merasa kecewa, khawatir, marah, dan lain sebagainya. Hindari pembelaan diri. Jangan langsung mencari alasan atau menyalahkan. Fokus pada perasaan pasien tersebut terlebih dahulu. Ungkapkan penyesalan ataupun simpati. Saya turut menyesal atas ketidaknyamanan yang Bapak Ibu alami. Manfaat empati gunanya adalah mencairkan ketegangan dan membangun jembatan kepercayaan. Apologize, meminta maaf. Tulus dan sopan, di mana permintaan maaf yang tulus tanpa mencari pembenaran. Meminta maaf ataupun
pengalaman mereka, saya mohon maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang Bapak atau Ibu alami, bukan berarti Anda mengakui kesalahan medis, tapi Anda meminta maaf untuk rasa ketidaknyamanan yang Bapak Ibu rasakan, yang dirasakan oleh pasien ataupun keluarga tersebut. Hindari frase yang meragukan. Maaf jika Anda merasa, atau maaf kalau ada kesalahan. Hindari itu. Pentingnya permintaan maaf mengakui bahwa pengalaman mereka tidak ideal, akan meredakan kemarahan dan membuka ruang untuk solusi. Kami yakin pasti bisa. Selanjutnya adalah respon. Berikan respon dan solusi. Klarifikasi masalah. Jadi, jika saya tidak salah tangkap, masalahnya adalah A, B, C. Apakah itu benar? Sampaikan tindakan yang akan dilakukan. Jelaskan langkah konkret yang akan Anda ambil. Saya akan segera berkoordinasi dengan bagian A, atau kami akan segera memeriksa seperti keluhan yang Bapak sampaikan. Berikan pilihan jika memungkinkan. Apakah Bapak Ibu ingin kami melakukan A atau B? Transparansi dan batas waktu. Berikan informasi sejauh mana komplain dapat ditangani dan perkiraan waktu penyelesaian jika memungkinkan. Kami akan memberikan kabar terbaru dalam waktu titik-titik jam. Jadi bisa diukur. Fokus pada solusi, bukan masalah. Arahkan percakapan ke arah penyelesaian. Thank you. Ucapkan terima kasih. Hargai umpan balik mereka. Terima kasih banyak atas penyampaian hal ini kepada kami, Bapak Ibu. Ini sangat membantu kami untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Memperkuat hubungan, menunjukkan bahwa Anda menghargai masukan mereka, menghargai waktu mereka, meskipun itu kritik yang pedas. Pesan penutup positif, menutup interaksi dengan kesan positif itu sangat penting. Menunjukkan komitmen RSUD Kisah terhadap perbaikan layanan di rumah sakit. Das and done dalam menangani komplain. Das, lakukan. Bersikap tenang dan profesional. Dengarkan tanpa menghakimi. Ulangi inti komplain untuk konfirmasi. Tunjukkan rasa empati. Minta maaf atas ketidaknyamanannya. Fokus pada solusi. Ambil tindakan segera jika mungkin atau jelaskan langkah selanjutnya. Ucapkan terima kasih. Catat detail komplain dan tindak lanjutnya. Dan hindari memotong pembicaraan, menyalahkan orang lain ataupun mencari alasan, bersikap defense atau agresif, mengabaikan atau meremehkan perasaan pasien, berjanji yang tidak bisa ditepati, menggunakan jargon medis yang sulit dimengerti oleh pasien ataupun keluarga pasien, mengambil komplain secara pribadi, menunda penanganan tanpa alasan jelas. Kesimpulan, komunikasi efektif kunci kepuasan pasien. Penanganan komplain yang baik adalah investasi untuk kepercayaan dan loyalitas pasien. Setiap komplain adalah peluang belajar. Mari kita jadikan setiap masukan sebagai pemicu untuk menjadi kita lebih baik. Mari bangun citra positif Rumah Sakit Hikmat Sehat Afiat bersama. Dengan teknik komunikasi yang tepat, kita bisa mengubah kekecewaan menjadi pengalaman positif bagi pasien dan keluarga. Sebelum saya tutup materi pada hari ini, saya akan menyebutkan satu pertanyaan. Apa manfaat utama menerapkan komunikasi yang efektif untuk pasien dan keluarga? Terima kasih. Demikian pemaparan terkait bagaimana kita menanggapi ataupun menangani komplain di RSUD Hikmat Sehat Afiat Kota Depok.
Tentu kita dapat senantiasa memberikan layanan yang baik dan paripurna guna menjadikan RSUD Kisah ini menjadi yang lebih baik. Terima kasih, salam sehat. Saya Aribowo, Humas Pemasaran RSUD Kisah. Selamat siang.